Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya kedatangan tamu santri Mbah Wahab. Beliau pernah mondok di Tebu Ireng dan juga di Tambak Beras. Sekaligus juga muhibinnya Habib Lutfi. Wah, luar biasa ini. Baik, pemirsa, terkait dengan PBNU serius sikat penyimpangan sejarah NU, ini dalam buku pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke-NU-an jilid 1 untuk kelas 2 Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang disusun oleh Divisi Keilmuan RMI PCNU, penerbit RMI PCNU Kabupaten Tegal, disebutkan di antara pendiri NU adalah kakek dari Habib Lutfi, Habib Hashim Yahya Pekalongan. Nah, Anda sebagai santri Mbah Wahab dan juga sekaligus muhibinnya Habib Lutfi, ini bagaimana nih melihat fakta seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Yusuf dan pemirsa pada Suka TV, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama tentu saya kaget. Ya. Kaget dan walaupun saya sudah pernah mendengar langsung ya, mendengar langsung dari Habib Lutfi. Baik di haul ataupun saya pernah silaturahmi. Di haul mana itu? Di haul Habib Umar bin Toha bin Yahya. Bapaknya? Kakeknya Habib Lutfi yang ada di Indramayu. Oh, jadi setiap tahun kan haul dan saya hadir gitu. Kebetulan dekat rumah Pak Yusuf. Oh gitu? Dekat rumah ya. Kalau Habib bin Yahya setiap tahun dihauli dan Habib Lutfi selalu hadir. Ceramah-ceramah di situ yang Anda pernah dengar? Saya pernah dengar langsung dari beliau ketika waktu silaturahmi. Namun saya melihat pada waktu itu ya mungkin saya anggap saya takdim ya kepada beliau. Ya udah saya diem aja gitu. Artinya anggaplah itu sebuah cerita gitu loh. Sebuah cerita yang saya sebagai muhibin harus mendengar seorang guru kan gitu loh. Menghargai, menghormati. Namun belakangan ini dengan beredarnya nasab Ba'lawi, masuk kepada wilayah sejarah NU. Nah, ini kan saya sebagai santrinya Mbah Wahab, sebagai santri Tambak Beras Jombang, Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah didoktrin terkait dengan pendirian Nahdlatul Ulama dalam versi ada Habib Hashim masuk sebagai salah satu pendiri. Nah, saya tidak pernah mendengar. Makanya ketika ada salah satu Robitoh, ya kan, RMI ya kan, mencetak buku dan itu menjadi pembelajaran, itu bagi saya ini adalah sebuah kecolongan ya, kecolongan. Karena saya yakin itu insya Allah, mohon maaf Abah, insya Allah itu adalah fiktif itu. Dan saya sebagai santri Tambak Beras Jombang, santri Mbah Wahab, saya tidak terima. Anda tersinggung dengan apa pencantuman Habib Hashim bin Yahya itu sebagai pendiri? Iya, saya tidak terima dan saya akan melakukan langkah-langkah ya, melakukan langkah-langkah hukum untuk untuk mengakhiri. Karena ini bukunya sudah beredar. Bukan hanya cerita, bukan hanya omongan yang saya dapat dari Habib Lutfi ya. Ternyata itu sudah dicetak menjadi buku dan menjadi konsumsi proses pembelajaran di madrasah luar biasa, keilmuan. Berarti ini ada arah untuk membelokkan sejarah dan kiprah Mbah Wahab sebagai seorang inisiator, sebagai seorang penggerak Nahdlatul Ulama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini akan membuka peta jalan yang sesat bagi generasi Nahdlatul Ulama. Makanya ini harus diakhiri, harus dihentikan. Mohon maaf Abah, ini adalah keliru dan ini adalah sesat dan ini adalah salah. Saya katakan salah karena tidak ada manuskrip, tidak ada data apapun yang mendukung sampai hari ini yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib Hashim. Mohon maaf Abah, tidak ada dan itu tidak benar. Sekali lagi saya sebagai muhibinnya Abah dan juga saya sebagai santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, saya pastikan itu adalah palsu, fiktif dan itu tidak benar.
Ya, langkah Anda melaporkan pencetaknya atau bagaimana nih? Ya, tentu sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang menerbitkan. Ya. RMI Tegal ya. Ya, persoalan RMI-nya narasumbernya dari mana? Itu biar penyidik. Ya. Saya pastikan demi untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan generasi Nahdlatul Ulama tidak sesat, ya kan, untuk terus menjadi garda depannya adalah Nahdlatul Ulama, generasi yang sehat, itu adalah generasi yang pola pikirnya juga harus cerdas. Nah, pola pikir cerdas ini adalah tidak bisa lepas daripada mereka memaknai ya daripada sejarah itu sendiri. Nah, kalau kita disuguhkan kepada sejarah yang salah, maka generasi NU ke depan pola pikirnya juga akan salah. Ketika ada pihak yang mengklaim bahwa salah satu pendirian Habib Hashim, saya pastikan tidak ada buktinya. Saya pastikan itu adalah palsu, tidak ada buktinya. Saya pastikan. Makanya kalau tidak segera minta maaf, ya, saya sebagai santrinya Mbah Wahab akan melakukan langkah-langkah hukum demi untuk meluruskan sejarah supaya generasi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia ini tidak disuguhi oleh sejarah yang salah dan sesat. Karena bahaya ini. Ketika pola pikirnya kita sesat, bangsa Indonesia mau jadi apa? Terutama bagi generasi kader Nahdlatul Ulama. Jangan sampai lepas daripada sejarah itu sendiri. Sejarah itu penting, Pak Yusuf. Oke, mungkin bukan ini harapan Anda terhadap Habib Lutfi bagaimana nih terhadap narasi bahwa Habib Hashim bin Yahya adalah salah satu pendiri, dan di buku yang dicetak oleh RMI Tegal itu pendiri ulama NU adalah satu Mbah Holil Bangkalan, kemudian kemudian yang kedua Habib Hashim bin Yahya Pekalongan, ketiga baru Kiai Haji Hashim Asy'ari. Luar biasa. Nah, ini kan luar biasa ini di sini. Nah, Anda seperti apa ini nih? Kemudian sebagai muhibin kan pasti ini kecewa gitu ya. Di satu sisi Anda sebagai muhibin, di satu sisi Anda sebagai murid ideologisnya atau santrinya Mbah Wahab. Ya, Pak Yusuf, dalam hal ini betul saya adalah santri Mbah Wahab dan juga saya muhibin Habib Lutfi. Tapi dalam persoalan sejarah, saya tegas saya katakan, mohon maaf Abah, ini salah Bah, mohon diluruskan dan mohon dicabut, dan sudah harus diakhiri ceramah-ceramah Abah di haul-haul yang menyatakan terkait dengan sejarah Nahdlatul Ulama. Pendirinya salah satunya adalah Habib Hashim. Itu adalah, mohon maaf Bah, itu salah, keliru. Mohon untuk tidak lagi disampaikan di forum-forum haul, karena menciderai ya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Sangat melukai Bah, sangat melukai generasi daripada Nahdlatul Ulama yang melihat sejarah perjuangan para ulama, para kiainya, dan apalagi saya Bah sebagai santrinya Mbah Wahab langsung. Saya santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya merasakan begitu sakitnya ketika melihat ada pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah persoalan yang batil, persoalan yang kulil hak walau kana muron, maka saya harus katakan Bah, mohon segera dicabut dan diluruskan, dan Abah berhenti menyampaikan di forum-forum haul terkait dengan sejarah NU adalah salah satunya Habib Hashim, itu salah dan keliru. Baik, nih luar biasa ini, saya merinding dan saya juga sedikit agak terbawa emosi ya. Terbawa emosi bahwa perjuangan Mbah Wahab ini seperti dinafikan. Betul. Padahal perjuangan Mbah Wahab adalah inisiator menghadap ke Mbah Hashim, kemudian belum diresuli Mbah Hashim. Mbah Hashim belum mendapat isyarah dari Mbah Holil. Ketika sudah mendapat isyarah dari Mbah Holil melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin, maka terbentuklah deklarasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau umpamanya Mbah Hashim sowan ke Kiai Holil, kemudian ke Habib Hashim Pekalongan, itu tidak ada fakta gitu, tidak akan terketemukan manuskrip atau data sejarah yang menunjuk bahwa Habib Hashim adalah bagian daripada pendiri NU. Saya pastikan tidak akan bisa mendapatkan manuskrip itu karena memang itu tidak ada. Dan diada-adakan.